kitoknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Tapi keadaan masyarakat sekarang apakah sudah bisa diterapkan dengan form normatif seperti itu? Ya, menurut saya sih perlu memang ada semacam sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Nah, mungkin ke depan sepertinya pemerintah perlu melakukan semacam expose publik terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, ini yang mungkin perlu segera dilakukan untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu fungsi daripada JHT tersebut. Jadi JHT itu bukan seperti kita tabungan biasa yang sewaktu-waktu bisa kita ambil. Itu perbedaannya masih yang mungkin perlu kita tahu itu ya, ada JHT, ada jaminan pensiun, ada jaminan kehilangan pekerjaan, banyak sebenarnya paketannya. Sebelum kita lebih lanjut, ada juga bersama dengan kami, anggota Komisi 9 DPR RI, Pak Rahmat Handoyo. Selamat malam, Pak Rahmat. Ya. Selamat malam, Pak. Iya. Apa kabar, Bung? Pak Rahmat, nanti kami tanya soal hitung-hitungan, Pak, ya, karena ini soal untung rugi. Ketika seseorang merasa rugi, pasti akan teriak. Kalau untung, kemungkinan akan diam. Tapi kalau sudah merasa rugi, pasti akan teriak. Buktinya sudah banyak yang teriak. Saya mau hitung-hitungan dengan Pak Andi dulu, karena Pak Andi ini sudah menghitung dari sekian lama. Apakah ada jaminan bahwa seorang buruh akan pensiun di umur 56 tahun? Ini sudah jelas tidak ada. Tapi apakah kemudian jika tidak bekerja secara formal di sebuah perusahaan dan menjadi peserta JHT di umur 30, apakah itu hitungannya masih akan tetap menerima lebih banyak sesuai disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto? Pak Andi. Halo? Iya, Pak Andi. Pak Andi menangkap tadi apa yang saya sampaikan? Ya, saya paham gitu. Jadi kalau Labor Institute Indonesia kan analisis undang-undang ya. Jadi setelah kami amati Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Labor Institute Indonesia melihat bahwa kalau sesuai dengan undang-undang, kita melihat bahwa apa yang didapatkan oleh teman-teman pekerja itu ketika mereka mengikut sertakan sebagai peserta JHT itu di masa usia pensiun 56 tahun, mereka mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari deposito bank. Kenapa? Karena Undang-Undang 24 2011. Itu hitungan formal ya, tapi di masyarakat Pak Andi, apakah semua buruh semuanya pensiun selesai di umur 56? Nah, kita kan melihat begini, Mas. Kan kalau kita lihat situasi kondisi saat ini, yang dengan situasi ekonomi global, sepertinya tidak mungkin. Kenapa saya katakan? Karena sistem kerja saat ini kan tidak mengenal lagi sistem kerja yang permanen, karena sifatnya kan sistem kerja yang sifatnya berpindah-pindah ya, artinya labor market fleksibilitas gitu. Jadi bisa aja nanti mungkin dia bekerja 2-3 tahun dia pindah gitu. Tapi kalau dari kajian kami dari sisi BPJS-nya itu tidak hilang uang itu gitu. Ya, masalahnya akan lebih dari tidak penerimaan itu. Jika kemudian misal ya, saya kerja di pabrik A, saya keluar di umur 30. Maka saya punya tenggat waktu menunggu 26 tahun untuk mengambil JHT saya. Selama tenggat waktu menunggu 26 tahun itu apakah uang saya bertambah? Ya, tapi kan tidak mungkin selama 26 tahun kita menganggur, Mas. Bisa jadi kita berusaha loh, bisa berbeda uang. Iya, jadi maka itu kan perlu saya pikir pemerintah juga memikirkan untuk bagaimana seandainya teman-teman itu tidak bekerja, ada bantalan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin bisa dengan bantuan tunai, terus kemudian bantuan wirausaha, atau bantuan-bantuan lain yang bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi daripada masyarakat. Itu yang perlu. Kalau gitu biasa Komisi 9 yang punya solusi soal itu. Pak Rahmat Handoyo, gimana Pak? Hitung-hitungan saya kalau misal saya pensiun umur 30, bukan pensiun ya, saya keluar kerja atau dikeluarkan umur 30. Sementara JHT saya bisa dicairkan umur 56. Saya harus menunggu 26 tahun untuk mendapatkan JHT saya, jaminan hari tua. Dan selama tenggat waktu 26 tahun itu hitung-hitungannya tidak nambah ternyata. Tapi Pak Menteri bilangnya nambah ini. Jadi gini, pada prinsipnya saya menghormati keinginan pemerintah untuk menyampaikan berdasarkan amanah undang-undang SJSN. Yang namanya jaminan hari tua itu ya akan diberikan di saat umur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di negara pun juga begitu, negara lain juga begitu. Saya coba dilihat di negara lain pembanding bahwa namanya JHT itu dikeluarkan di saat usia pensiun. Nah, PP menyampaikan itu usia 56. Namun demikian, Mas Asrofi, Mas Andi, kita harus pahami bahwa suasana batin, suasana masyarakat saat ini kan pandemi, ekonomi terpuruk. Bahkan banyak yang sebatas untuk makan pun, terutama saudara kita yang putus hubungan kerja, mengundurkan diri sepihak, untuk makan besok aja pun kesulitan.
tabungan tidak ada. Maka JHT menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk menyambung hidup. Nah, saya kira dipahami. Nah, yang penting adalah apa yang disampaikan oleh pemerintah betul, bahwa dalam rangka untuk diambil 56 tahun itu dalam rangka untuk menaikkan nilai tambah added value-nya semakin tinggi. Ketika usia 56 tahun, dengan syarat semua orang bekerja selesai di umur 56 tahun. Jadi perusahaan tidak boleh mengeluarkan karyawan kalau belum umur 56 tahun, Pak Rahmat. Ya, itu kan ada PHK juga dimungkinkan, mengundurkan diri dimungkinkan, tidak ada masalah. Tapi yang penting begini, kita carikan solusi lah, kita wise duduk bersama, kita pahami bahwa niat pemerintah baik, tapi kita juga harus pahami suasana batin rakyat begini, sehingga tidak ada undang-undang aja bisa dievaluasi, bisa didiskusikan. Tapi kan kita tahu bahwa buruh kita sistemnya sekarang kontrak, kalau enggak outsource. Banyak juga yang PKWT. Nah, apakah ada jaminan bahwa mereka bisa bekerja sampai secara formal di umur 56 tahun, Pak Rahmat? Bicaranya bukan soal itu. Selama mereka mengikuti sebagai partisipasi kepesertaan itu, ya itulah yang gitu. Ada orang yang tidak sampai bekerja sampai usia 56 berhenti juga ada kok. Iya. Itu loh. Jadi intinya begini, saya justru berpikir begini, bahwa itu bisa untuk kita diskusikan. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para buruh. Kalau ternyata buruh berkeinginan itu tidak ada lain, saya kira itu juga buka pintu lah. Sekarang bagaimana pemerintah dengan para teman-teman pekerja itu duduk bersama, membicarakan apa jalan tengahnya. Saya merekomendasikan dua hal, Mas Asrofi. Pertama, apa, Pak Rahmat? Rekomendasi adalah kita review kembali apakah ada masa transisi. Mungkin setahun, 2 tahun ketika ekonomi sudah pulih kembali. Yang kedua adalah kita berikan keluasan. Yang berkeinginan untuk melanjutkan sampai 56 tahun, silahkan. Tetapi kalau memang benar-benar untuk besok, untuk makan aja kesulitan, kita berikan keluasan untuk mengambil kepada BPJS untuk mencairkan. Jadi sesuatu hal yang itu. Kalau ternyata teman-teman buruh itu dua hal itu bisa didiskusikan, kenapa tidak? Apakah ada pembatasan kemudian apa masa transisi setahun, kemudian atau berapa itu teknisnya bisa dibicarakan dengan pemerintah dengan para pekerja. Kalau ternyata tidak bisa, ya udahlah diberikan keluasan, artinya kebebasan. Karena uang mereka kok, hak mereka kok, meskipun mohon maaf, undang-undang mengatur bahwa usia pensiun baru bisa dicairkan untuk uang JHT. Itu perintah rakyat, Mas Asrofi. Itu perintah undang-undang. Masalahnya kan di lapangan tidak semuanya sama, Pak. Kondisi kita tahu, kita serba susah sekarang. Makanya itulah aku bilang, pemerintah niatnya baik, tidak salah berdasarkan perintah rakyat undang-undang. Tetapi pemerintah dan kita semua juga harus pahami suasana batin rakyat kita ini ketika PHK tidak ada jaminan selain JHT. Jadi maksud Pak Rahmat, pemerintah nggak tahu keadaan masyarakatnya ini? Bukan, maksudnya kita pahami bersama suasana batin masyarakat. Niatnya pemerintah baik kok. Artinya kita diskusi lah, tidak ada masalah yang tidak bisa bicarakan. Ya. Jadi artinya masih ada opsi-opsi lah. Kalau saya menaruhkan opsi diberikan keluasan, kebebasan yang dilanjutkan, yang gajinya gede pun silakan sampai 56 tahun. Tetapi ketika yang PHK sekarang, besok tidak ada tabungan. Sekarang tidak ada tabungan. JHT lah yang menjadi solusi. Artinya memang kita beri keluasan lah. Kemarin kami berbincang nih, banyak banget konfederasi buruh yang kami wawancarai. Salah satunya adalah Buruh Metal Indonesia yang menyebut kayaknya pemerintah tuh menganggap kami seperti ASN ya, padahal buruh beda banget sama ASN. Mungkin ini kan Pak Rahmat. Gini, sebenarnya jaminan-jaminan dari BPJS kan banyak sekali, apalagi yang terakhir pemerintah memberikan satu alternatif penyelesaian jangka pendek ketika terjadi PHK, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Itu jadi salah satu solusi. Barangkali apa yang disampaikan program rencana akan dilakukan oleh pemerintah itu bisa menjadi bahan diskusi gitu loh. Jadi ada dua hal, kehilangan pekerjaan juga dapat ketika mereka sudah nabung untuk jaminan ritual, ya biarkan saja bergulir. Itu kan menjadi salah satu alternatif gitu loh. Jadi tidak kaku pemerintah ketika menggulirkan keputusan ini, pemerintah memberikan satu alternatif pilihan. Mudah-mudahan ketika ini bisa sampai 56 tahun, pemerintah menggulirkan nama jaminan kehilangan pekerjaan. Barangkali itu bisa menjadi salah satu solusi, bahan diskusi, karena memang teman-teman pekerja semuanya belum paham apa itu jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian di luar sana juga sudah isu liar, mohon maaf ya, isu liar di media sosial begitu dahsyatnya. Betul, ini kami dapat juga, ada diksi-diksi yang mengatakan uangnya nggak ada dipakai uang berkuadrat itu buat itu gitu. Nah itulah faktanya Mas Asrofi, harus kita luruskan. Niat pemerintah yang baik ini harus diterjemahkan, harus disampaikan kepada para pekerja dengan utuh.
Karena para pekerja kebanyakan mayoritas banyak yang belum tahu bahwa niat pemerintah itu baik, kemudian bahwa isu-isu luar di sana nanti kalau sampai 56 tahun, ya nggak, masih ada nggak uangnya? Apakah BPJS bangkrut? Apakah ini tanda-tanda pemerintah bersila lidah seolah-olah tidak punya uang? Kan salah, sehingga mereka menolak keras. Makanya dibutuhkanlah komunikasi, dibutuhlah diskusi, baik tingkat provinsi, kabupaten, sampai semuanya gitu loh. Jangan hanya elit-elitnya saja yang berbicara, tapi seluruh rakyat diajak dalam hal ini pekerja, baik dari asosiasi tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional. Ayo kita bicara bersama-sama, sehingga kita bisa mengeliminir bahwa berita yang jelek, yang buruk itu tidak benar adanya, sehingga substansi, manfaat, dan keuntungan yang didapat ketika disampaikan 56 tahun itu diterima secara utuh, tidak sepotong-potong. Dan ada juga program alternatif dari pemerintah, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Sekarang isunya udah liar, media sosial, sehingga terjadi suatu hal yang dibelok-belokkan. Fakta tapi kan akhirnya kan ya, ini kan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan. Takutnya blunder, Pak. Kebijakan blunder bisa bahaya juga nanti Pak Ramadhan ya. Makanya dalam media yang seperti ini, ayolah kita bicara, cari jalan tengah. Pemerintah menyampaikan secara utuh, kemudian seluruh pekerja diajak berbicara, sehingga akan pasti ada win-win solusi kok gitu loh. Apakah yang paling sederhana ditunda? Apakah ada masa transisi? Itu salah satu alternatif. Tidak ada ya, itu uang mereka kok. Jadi ayolah kita bicara dengan baik. Saya coba ke Pak Andi ya. Gitu. Ini analisis dari teman-teman Labor Institute nih. Pak Andi, kalau ini peraturannya sudah berdiri sendiri atau butuh peraturan tambahan sebenarnya kalau Pak Andi melihatnya? Jadi gini, kalau ada analisis kita melihat di sini memang ada kelemahan dari sisi mendeklar satu peraturan dan ketentuan di kita ini, atau mungkin kurang tegas. Ya, artinya mungkin mekanisme dalam hal untuk pembuatan peraturan perundang-undangan itu, apapun dalam Permenaker, PP, ya kan, Perpres, mungkin perlu ditekankan itu namanya uji publik atau public explore. Nah, ini mungkin kurang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ke depan saya pikir pemerintah dalam hal ini kementerian-kementerian yang mengeluarkan kebijakan teknis itu melakukan suatu namanya uji publik. Artinya sebelum undang-undang peraturan ini dikeluarkan, itu mereka harus membuat public explore gitu. Jadi masyarakat ini tahu bahwa ini loh, ya seperti yang tadi Pak Rahman katakan, ini masyarakat kan bingung, masyarakat pekerja Indonesia kan bingung nih. Itu JHT itu apa, ya? PKP itu apa? PKP itu apa? Nah, itu dana pensiun itu apa? Nah, perlu di public explore. Nah, ini yang mungkin perlu dilakukan oleh para pengambil pemangku kepentingan, ya kan, dalam hal ini pemerintah. Ini yang perlu dilakukan. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau kami analisis dari sisi undang-undang, baik Undang-Undang 40, terus kemudian Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, turunannya ada tentang PP nomor 37 tentang PKP, benar itu. Nah, cuma kan sekarang ini bagaimana kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, maka itu public explore atau sosialisasi itu penting, supaya ini tidak liar. Nah, pengamatan kami, mohon maaf, pengamatan dari Labor Institute Indonesia, nah sekarang ini JHT ini sudah mulai dipolitisasi. Artinya, ya mohon maaf ya Bapak-Bapak yang di DPR, mungkin ada partai-partai yang sudah saling gontok-gontok. Tapi kan itu guru itu selalu politik, bagaimanapun Pak Andi paham itu kan. Iya benar, gitu. Tapi artinya kan jadi pekerja buruh itu kan jadi bingung nih. Di satu sisi ada yang sampaikan ini, sampai pemerintah justru menolak nih. Padahal kan ini kan pemerintah, gitu kan. Itu yang kita melihat, Labor Institute melihat bahwa ini isu JHT ini sudah mulai dimainkan dengan isu politik. Jadi kalau pertanyaan ini misal Pak Andi, ini timingnya sebenarnya soal timing yang kurang pas pengeluarkan kebijakan ini. Iya, itu juga. Itu yang satu saya sepakat dengan Pak Rahmat tadi, bahwa ini timing yang belum tepat untuk dikeluarkan. Ada satu keputusan yang baru. Artinya dengan situasi pandemi ini, nah ini ada ya di antara kawan-kawan kita di Labor Institute melihat ini, jangan-jangan ini, maaf ya, ini pengalian isu dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di satu tempat di sana itu dulu ada contohnya gitu ya. Nah ini mungkin pengalian isu supaya isu yang lebih besar di sana itu tidak terekspos, dimainkan isu ini. Ya, ada yang bilang katanya ada yang nyangkut di kereta cepat, ada yang nyangkut di Kalimantan Timur, bahasanya dilebar banget. Nah, yang paling seksi untuk dihembuskan ini adalah isu buruh kan, maka itu terus tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan ini. Tapi saya melihat, Labor Institute melihat bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah, DPR, ya para pemangku kepentingan ini perlu kita hormati. Nah, cuma ini tinggal bagaimana ini menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pekerja buruh yang mohon maaf kita
melakukan semacam apa namanya schooling bahwa maaf kalau saya sampaikan bahwa tingkat pendidikan teman-teman kita ini kan masih menengah ke bawah gitu. Jadi yang isu yang maaf hoax itu kan cepat ditangkap nih. Makanya reaktif dengan seperti ini, apalagi dengan kepentingan pribadi ya, pasti akan ada reaksi. Iya, apalagi mohon maaf kepentingan politik. Tapi kan manajemen sebuah kebijakan itu seorang manajer tahu bagaimana menganalisis dampak sosial dan psikologi. Nah, itu yang harus, itu tadi, itu kan bagian tadi seperti saya katakan tadi. Selain itu kan perlu ada uji publik. Jadi kita nggak belajar dong, kan seringkali kita bikin kebijakan, diramekan dulu baru nanti diganti. Tidak, mungkin, makanya itu mohon maaf nih, fungsi DPR kan di situ Pak Ahmad ya. Artinya bagaimana DPR untuk, ya bila perlu dipanggil Ibu Menteri. Betul. Nanti saya tanyakan Pak Rahmat langsung, apakah rencana mau manggil Bu Menteri Ida Fauzia, kita ke pendengar dulu ya, Pak Slamet Muksan di Tangerang. Selamat malam Pak Muksan. Salam Mas Asrofi. Bakal lebih gede nanti Pak Muksan dapat nih. Salam sehat dulu. Salam sehat ya Pak Muksan. Pak Rahmat Handoyo dan Pak Andi ya. Ya, Pak Andi Sinaga, silakan. Pak Andi Sinaga, selamat malam, salam sehat. Salam sehat Pak Muksan. Saya senang anggota DPR Pak Rahmat Handoyo, senang saya. Kenapa saya katakan senang? Walaupun nanti jawabannya juga akan normatif. Tapi daripada nggak menjawab kan, iya kan? Itu udah bagus lah. Tapi lebih paling bagus lagi, itu DPR itu sering ngusir dirut-dirut yang nggak benar itu. Paling bagus itu udah yang paling penting kayak gitu. Nah kalau rakyat itu kan mau berusaha pro, tapi nggak bisa individunya kan gitu. Nah makanya saya katakan normatif. Nah kalau saya mau bilang, ya saya kan pendukung Jokowi. Ya, kalau saya mau bilang, sesusah-susahnya kehidupan ini sekarang paling susah. Nah saya hanya meminta kepada eksekutif itu, jangan kalau orang lagi susah begini disodorin data, disodorin pertumbuhan, yang nggak jelas kan gitu. Ya kalau saya nggak ikut membahas yang 56 ya, ini. Karena nggak anggota ya Pak ya? Bukan. Sudah lewat juga 56-nya. Bukan Kak. Peduli pun juga nggak mempengaruhi kan. Yeah. Apalagi kita berusaha di tengah, iya kan? Itu yang asumsi orang dipakai ini. Sekarang jujur aja lah, negara ini nggak ada duitnya. Itu saya tanya 20 PNS yang staf itu. Waduh Pak, cuma PNS saya kelihatannya dari luar. Kita ini seumur-umur belum pernah minjem koperasi. Kita ini SK kita ini belum ditebus, masih di bank daerah, di bank-bank daerah itu. Nyambung terus, mau lunas nyambung lagi, mau nyulas. Itu SK nyawanya dia. Bahkan anggota DPRD juga begitu. Semua di bank semua itu surat-suratnya. Banyak yang sekolah ya Pak Musan ya? Semua sekolah, mobilnya sekolah, semua sekolah. Kondisi sulit. Jadi kalau di atas dikuyok-kuyok segala macam ya masyarakat ya tahunya seperti itu ya. Diterima aja dengan senang hati. Jadi posisinya seperti ini. Kalau mohon maaf, kalau ini kan dana ini memang baru lah artinya ya, baru mau disentuh lah ya. Itu orang nanya DAU itu gede loh, kemana itu gitu. Coba nggak berani orang jawab kok. Orang jawab normatif itu nggak ada yang berani. Iya, DAU itu berapa? Ratusan triliun, kemana coba gitu ya, kan. BP tenaga kerja 500 triliun loh Pak, sama gedenya juga loh. Ya makanya lah itu, jadi itu mau ngapain gitu kan. Ya bayar sekian tahun. Padahal memang setiap mulai Februari ini, setiap bulan itu adalah sekitar 10.000 yang pensiun itu. Ya, memang harus dibayar karena umur dia 56 kan gitu. 56 jangan itu pun berat. Ya, usia mau pensiun nggak dibayar aja berat. Bagaimana kalau yang nunggu kan gitu. Jadi memang kita ini sulit. Ya kalau kita sulit, kalau yang ini yang di atas juga jangan dikuyok-kuyok dulu. Kalau saya dengarnya paling enak jadi pengusaha kalau nggak petani Pak, nggak bergantung ke siapapun. Betul, petani juga sulit sekarang pupuk nggak kebeli. Yang paling enak itu penyiar, udah nggak salah. Waduh, kami masih dulu soalnya Pak Muksan. Bukan masalah burunya, hidupnya artinya cukup. Saya saya syukuri Pak, saya bersyukur saja lah ya. Oke. Terima kasih Pak Muksan, selamat malam Pak Muksan Tangerang. Saya langsung ke Pak Rahmat Handoyo. Uangnya itu ada tidak sih? Rapat kerja pernah nggak tanya itu ke BP Ketenagakerjaan Pak Rahmat Handoyo? Begini, sebelum ke arah situ ya, saya ingin menyampaikan lagi, menandaskan bahwa isu JHT emang isunya udah liar Mas. Isunya kemana-mana. Kasihan masyarakat. Saya di
ada beberapa kali disampaikan oleh Pak Adi. Tapi sudah tahu liar kenapa diotak-atik sih Pak Rahmat? Ya, sebelum itu masalahnya kan karena komunikasinya ya tidak seutuh-utuh sehingga masyarakat teman-teman pekerja sekarang masyarakat pekerja juga ikut-ikutan. Bahkan masyarakat yang tidak tahu pun seolah-olah membela buruh. Yang nggak ikutan nggak jadi bahkan di media sosial yang tidak punya hak kaitannya dengan JHT pun dan tidak menjadi peserta pun menghujat. Padahal niatnya mulia, baik kalau dijelaskan secara utuh. Kalau toh kemudian di dalam pelaksanaannya ada ada kesulitan, hambatan, iya gitu loh. Sebenarnya nggak ada yang salah pemerintah ini, cuman karena betul sekali memang momentumnya kurang tepat. Bahwa kemarin saya diskusi dengan teman-teman elitnya buruh ya, kalau kondisi baik ini tidak ada masalah. Itu memang niat pemerintah, niat perintah undang-undang itu demi kebaikan dan demi kesejahteraan dalam rangka untuk hari tua itu bisa ada dana untuk sangu tua, untuk sangu hidup gitu loh. Tapi kenyataan sekarang ini menjadi isu liar. Nah kaitannya termasuk yang saya sangat sayangkan ya, bahwa BPJS akan bangkrut, bahwa BPJS tidak punya duit. Kami menjadi salah satu yang bertanggung jawab fungsi pengawasan. Sering periodik melakukan komunikasi dengan BPJS Tenaga Kerja. Tidak ada masalah, termasuk yang bagus kinerja yang mengelola keuangan ya. Saya kira nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau soal uang. Uangnya ada ya dipastikan. Pak Rahmat sudah memastikan itu. Meskipun harus saya akui, kayak saya sampaikan di sini ya, forum yang baik ini ya, bahwa JHT menjadi salah satu klaim yang sangat signifikan diambil. Hampir 3 tahun, hampir 100 triliun loh diberikan kepada masyarakat. Coba kalau sekian 50% itu diambil, tidak harus diambil, tapi dikelola sampai umur 56 tahun, mau bisa berapa triliun itu? Tapi diambil itu kan karena keadaan ekonomi yang lagi nggak enak karena COVID-19. Pak makanya saya paham sekali. Kalau saat ini untuk para pekerja peserta kita itu kan memang hanya sebatas buruh yang gajinya UMR. Bahkan ada yang di bawah UMR. Kemarin di PHK. Tidak ada tabungan. Di mana untuk menjalani hidup? Itulah menjadi JHT. Mau buat usaha, tapi nggak punya modal. Maka kan bergantung ke JHT. Nah, kemudian pemerintah menggulirkan namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Ini sosialisasinya terlambat, meskipun sudah ada. Pak Rahmat, JKP itu yakin tidak sih itu saat ini efektif untuk digunakan? Memang semua pekerja sekarang punya kepesertaan di JKP? Ya, ini kan programnya belum jalan, Mas Asrofi. Baru mau berproses. Tapi artinya kan belum bisa efektif kan, dan itu yang dikeluhkan buruh ke kami loh Pak Rahmat. Satu, juga JHT juga akan berlaku 3 bulan ke depan secara efektif. Kalau bicara efektif 3 bulan efektif, penggantinya alternatifnya ada nama jaminan kehilangan pekerjaan yang akan efektif ke depan. Jadi sama saja. Cuman ini karena teman-teman ini kemakan isu yang liar kemana-mana seolah-olah sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah, bahwa adalah pemerintah tidak pro buruh, ini yang harus diluruskan itu loh. Niat pemerintah itu nggak ada yang jelek, baik gitu loh. Agar ketika usia 50-an punya duit, sanggup untuk tua, sungai hari tua itu loh. Jadi ini yang informasi dan komunikasi dan manfaatnya belum secara utuh disampaikan kepada masyarakat. Nah, ke depan pasti sebagai Komisi 9 kita akan sampaikan kepada komisi dengan mitra kami, Ibu Ida Fauziah ya, latar belakangnya bagaimana, meskipun di dalam setiap rapat kita selalu menyampaikan kepada BPJS Tenaga Kerja maupun Bu Menteri, tolong pengelolaan secara transparan, tolong investasi yang aman, tolong yang harus rigid pengelolaannya, termasuk ketika pemberian JHT pencairan pun kita sampaikan kepada teman-teman BPJS agar cepat dipermudah gitu loh. Itu selalu kita sampaikan. Tapi ya itulah, sekarang bola menjadi sudah begini. Sekarang yang saya minta kita harapkan bersama adalah duduk bersamalah, jangan waton duduk bersama, direview dulu artinya gitu Pak Rahmat. Gimana? Direview lagi, duduk bersama, diajak ngobrol agar nanti biar satu pandangan. Review itu nomor 2, yang penting duduk bersama dulu, mencari informasi, baru setelah itu bisa review. SK Menteri bisalah direview, undang-undang aja bisa review, PP aja direview meskipun punya. Iya, bukan kita suci kok, bukan yang haram untuk dirubah. Iya. Ada Pak Andi lagi nih. Ya, Pak Andi, apakah melihat bahwa ada yang kurang dari manajemen komunikasi berkaitan dengan kebijakan ini? Ya, saya melihat sih bukan hanya di Kemenaker aja, di semua kementerian-kementerian yang berhubungan dengan masyarakat itu, saya pikir komunikasi publik itu perlu dilakukan. Artinya, para stakeholder ya, yang merupakan partner daripada kementerian-kementerian itu dipanggil atau mungkin berdialog, sehingga ketika mengeluarkan kebijakan itu tidak merupakan kebijakan yang membuat shock gitu ya, membuat kaget gitu.
Nah ini mungkin perlu dibicarakan oleh kepentingan supaya nanti kebijakan itu bisa benar-benar diterima dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, saya pikir sih tadi sudah Pak Ahmad sampaikan dengan pemberlakuan permenaker ini kan tidak duduk-duduk langsung Februari ya. Setelah kami pelajari itu kan ada masa tenggang waktu 3 bulan. Nah, mungkin masa tenggang waktu 3 bulan ini coba dibangun komunikasi atau dialog dengan teman-teman serikat pekerja. Jadi perlu dilakukan pendekatan-pendekatan yang komprehensif kepada teman-teman serikat pekerja, diajak berdiskusi, menjelaskan tentang mekanisme, tentang filosofi daripada apa itu jaminan hari tua, apa itu jaminan apa tadi Pak JKP ya? JKP, jaminan kehilangan pekerjaan dan juga jaminan pensiun ada juga. Nah, bagaimana transparansi daripada BPJS Ketenagakerjaan terhadap pesertanya, terus bagaimana nanti teman-teman pekerja itu mengambil iuran JHT-nya. Karena begini Pak Rahmat ya, contohnya gini, saya di PHK umur 35 tahun, berarti kan saya menunggu sekian sampai 56, 21 tahun. Nah, ketika kan bisa aja itu kalau nggak salah itu kan harus menyatakan paklaring ya. Atau yakin ya paklaringnya masih ada gitu setelah 21 tahun. Nah itu dia. Nah gimana kalau hilang? Gimana kalau pabriknya tuh? Satu poin lagi nih Pak Andi. Poinnya adalah ketika umur 21 tahun masa menunggu itu, maka uang yang dikelola oleh BP Ketenagakerjaan nilainya sama meskipun diambil setelah 21 tahun. Padahal uang berputar sudah ada beranak-beranaknya itu. Nah itu dia, itu yang perlu kita saya koreksi. Gimana Pak Rahmat, yang benar kayak gimana? Itu hitung-hitungannya tidak sama. Namanya ada dana dikelola oleh BPJS pasti ada naik dong Pak Andi. Nanti diterima oleh masyarakat keliru bahwa nanti pasti namanya tabungan kita pasti akan bertambah. Kan dikelola diinvestasikan oleh BPJS pasti akan bertambah. Minimal itu bisa sampai 50% sampai 100%. Jadi kalau sekarang ini nilai 100.000, besok barangkali bisa 150.000 sampai 200.000. Itu asumsinya ya. Namanya juga asuransi pasti akan ada nilai tambah gitu loh. Kalau sama kan tidak mungkin. Jadi kalau ada opini kayak gitu memang ada masalah di manajemen komunikasi Pak Rahmat. Itu harapannya agar nilainya bertambah. Kalau tidak tambah apa manfaatnya? Jadi ini harus kita sampaikan utuh bahwa nama jaminan hari tua itu mereka menabung, bekerja nabung, setelah umur 56 hasilnya lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Kalau misalnya kata tadi Pak Rahmat, mohon maaf Pak Rahmat, misal ya pensiun umur 35, keluar kerja lah umur 35. Selama masa menunggu itu, menurut Pak Rahmat apakah uangnya kemudian nilai tambahnya dimasukkan atau tidak? Ya pasti otomatis. Kan dananya masih ada dan tidak akan hilang, akan terus ditambah berdasarkan apa yang diinvestasikan oleh BPJS Tenaga Di situ ada manajemen yang baik. Bagaimana mengelola dan bagaimana menambah. Setiap tahun kan tiap bertambah berapa triliun, berapa puluh triliun tiap tahun asetnya itu kan larinya kepada pekerja juga. Tidak kemana-mana. Klaim 90% selama ini kepada tenaga kerja kita peserta itu JHT. Kemarin 19 itu 26 triliun. Kemudian 2020 kalau tidak salah 33 triliun. 2021 saya nggak apa, hampir 100 triliun 3 tahun ini. Artinya apa? Bahwa kalau itu 50% dikelola dengan baik akan semakin menunggu itu hasilnya untuk tenaga kerja kita itu, untuk peserta kita itu gitu loh. Jadi di luar sana seolah-olah ketika nunggu 56 tahun setelah hilang. Uangnya ejel dan malah tidak bertambah. Ada bahasa seperti itu memang nyatanya. Pastikan dalam forum yang baik ini, ketika menunggu 56 itu dana pasti akan bertambah, otomatis. Transparan kok disampaikan di parlemen, kemudian di semuanya kok gitu loh. Ya rugi dong kalau tidak bertambah gitu loh. Ya otomatis pasti rugi. Soal tadi Pak peraturan, karena disebut bahwa harus ada paklaring. Yakin 21 tahun, 25 tahun nunggu paklaringnya nggak hilang nih Pak Rahmat. Ya, asumsinya selama BPJS itu tetap ada, kemudian itu adalah masih dibantu miliki oleh semuanya, apa yang perlu ditakutkan? Parlemen mengawasi kontrol setiap saat. Ya, tapi itu peraturan Pak Rahmat tidak bisa dinego Pak Rahmat. Maksudnya gimana? Ya, itu syarat pencairan itu harus bawa paklaring Pak Rahmat ceritanya. Kalau sudah 20 tahun menunggu, paklaringnya masih ada nggak kira-kira Pak Rahmat? Iya. Ya, itu saya kira kita bisa didiskusikan kalau ada tidaknya. Saya kira saya masih. Masalahnya itu ditambah tuh Pak Rahmat, tidak bisa dinego oleh guru Pak Rahmat. Ya kita bisa bicarakan kalau soal itu Mas Osrofi. Kalau soal itu kita bicarakan ya mendengar. Tapi yang saya pastikan nilai tambah, nilai value editnya pasti akan naik begitu loh.
Ya, tinggal tadi ada perjuangan soal Pak Klaring ya Pak Rahmat ya. Ya, betul. Iya, jadi Kita ya sebelum Pak Andi saya ke pendengar dulu boleh ya, nanti Pak Andi nih tambahin. Pak David di Tangerang, ada Pak Feby di Serpong, Pak David dulu Tangerang. Selamat malam Pak David. Selamat malam. Ya, silakan Pak David. Pak Rahmat dan Pak Andi. Saya perkenalkan diri, kebetulan saya 26 tahun berprofesi sebagai praktisi sumber daya manusia dan hubungan industrial. Wah, ini orang SDM nih, silakan Pak. Jadi melihat keadaan yang lagi hotnya di beberapa hari ini, sebenarnya ada beberapa hal yang mesti diluruskan dulu lah gitu ya. Bahkan di tempat sekarang pun banyak karyawan yang juga udah bertanya nih. Di situ salah satunya peran HRD harus benar-benar punya kemampuan untuk komunikatornya gitu Pak David ya. Betul ya. Dan kita juga harus melihat bahwa JHT ini harus dilihat ketelusurannya sebenarnya. Kan undang-undang lama itu undang-undang 3 tahun 92 gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah lama lah gitu. Peruntukan JHT itu sebenarnya memang adalah jaminan hari tua gitu. Dan prakteknya sejak terjadinya krisis moneter tahun 98 itu pemerintah banyak memberikan satu fleksibilitas. Kenapa makanya JHT itu bisa dicairkan pada saat itu. Saya kebetulan ngalamin semua prosesnya. Dulu pernah bisa dicairkan 10% tuh awal-awal peneliti. Betul. Syaratnya adalah 5 tahun plus 1 bulan gitu. Itu masih ada permennya dari Undang-Undang 3 tahun 92. Termasuk juga di setiap tahunnya itu kan ada dana pengembangan tadi yang Pak Rahmat sampaikan. Jadi saya luruskan juga bahwa uang itu tuh nggak hilang. Jadi uang itu berkembang terus gitu. Berkembang terus dan berkembang, dan saya juga selama hampir 20 tahun sudah mencairkan. Jadi sudah saya nikmatin sebenarnya hasil itu. Nah sekarang tinggal tahun-tahun terakhir lah belum bisa nikmatin karena kepesertaan belum 5 tahun gitu loh. Nah artinya sebenarnya manfaatnya bagus. Memang yang terjadi ini adalah proses komunikasi yang tidak proper kalau saya sih melihatnya begitu dari sisi pemerintah. Peruntukannya udah jelas kok, jaminan hari tua ya diambilnya di hari tua. Jadi sama dengan Pak Rahmat ya, tujuannya baik tapi komunikasinya masih perlu dikoreksi. Betul, saya zaman menteri yang lama Pak Hamid mungkin saya lebih sering ke kantor kementerian waktu itu, sering berkomunikasi lah dengan masyarakat profesi. Jadi banyak informasi yang kita olah dulu nih sebelum diimplementasikan lah di masyarakat seperti itu. Sehingga menurut hemat saya apa yang ada saat ini ya kita cermati. Memang kondisi Indonesia kan saat ini lagi tidak baik-baik saja gitu loh. Jadi pemerintah perlu perlu bijak juga lah. Ya, sebagai bapaknya anak-anak ya mesti bijak. Kita tahu itu Pak David. Baik, kita bagi dengan yang lain. Terima kasih Pak David. Kita menuju ke Serpong ya. Pak Feby, selamat malam Pak Feby. Ya, malam. Iya Pak Feby. Pointernya apa nih Pak Feby? Iya, saya mengomentari soal pengambilan JHT baru tunggu usia 56 tahun. Sederhana saja sih pikiran saya. Kalau seandainya orang tersebut usianya nggak sampai 56 tahun, tiba-tiba meninggal, Pak. Oh, kalau itu boleh langsung dicairkan, karena cacat permanen dan meninggal bisa diambil, Pak. Oke, baik. Berarti itu poin itu clear ya, Pak. Ya. Nah, ada juga yang kedua, ini memang sekarang ini menyangkut Pak Klaring itu, Pak. Ini saya kebetulan teman-teman saya ini yang usianya di atas 40, pengalaman kerja di beberapa perusahaan, kesulitan mencair karena Pak Klaring yang hilang, terus belum ada juga kasus belum keluar Pak Klaring, terus pas mau ngejar perusahaan itu perusahaannya udah tutup. Ya, jadi nggak keburu punya Pak Klaring. Betul, Pak Klaring memang. Menurut saya mestinya aturan di jam sostek cukup, yang penting identitas orang itu benar bahwa yang bersangkutan itu memang terverifikasi datanya. KTP aja sama kakak cukup lah, jangan harus Pak Klaring itu memang datanya di sana kan sudah ada nama dia. Pak Klaring itu jangan menjadi satu-satunya yang harus diperlukan. Itu sih saya. Baik, terima kasih. Ini menyambung juga ya, saya langsung ke Pak Andi dulu sebelum ke Pak Rahmat. Kalau misalnya diambil umur 56 tahun, kenapa masih ada Pak Klaring? Toh 50 tahun dipastikan sudah nggak kerja kan? Artinya kebijakan itu sudah tidak diperlukan, Pak Andi. Jadi gini, itu yang saya sampaikan. Jadi perlu ada penyederhanaan pencairan JHT. Nah, jadi ini mungkin usulan ke Pak Rahmat ya, ke DPR. Mungkin perlu ada semacam usulan kepada basis kita ini kan sekarang big data kita ini seperti Pak Jokowi sampaikan itu adalah identitas kita, NIK ya kan. Yeah. Nah saya pikir nanti ke depan mungkin nanti Pak Rahmat dari DPR bisa mengusulkan ke Komisi 9 untuk pencairan JHT ke depan itu bisa disederhanakan dengan hanya menunjukkan NIK KTP. KTP kan kita sudah ini ya, NIK kita kan sudah nasional ya. Single identity kita kan cukup melampirkan contohnya
KTP dan KK. Seperti yang saya sampaikan itu tadi gitu. Jadi karena itu banyak kali kasus, maka itu mungkin mohon saya dikoreksi. Di BPJS Ketenagakerjaan itu kan banyak dana-dana yang tidak bertuan. Artinya, saya pernah baca laporan BPJS Ketenagakerjaan itu hampir 9 triliun yang tidak diambil. Ya. Karena apa? Mungkin bisa aja karena kesalahan tadi ya, kerumitan administrasi. Iya, yang tidak punya pakarin itu akhirnya sulit mengambil ini. Padahal itu kan tapi bagaimanapun itu hak loh, hak kita harus diberikan. Iya, tolong dilihat bahwa jihad itu adalah hak pekerja. Kalau memang sudah jelas identitasnya, ditunjukkan oleh NIK dan KK sesuai dengan aturan kependudukan kita, ya dicairkan dong di JHT-nya tanpa ada pakarin-pakarin yang justru akan merumitkan teman-teman peserta ketika mencairkan JHT-nya. Ini usulan aja kepada Pak Rahmat. Pak Rahmat langsung deh tanggapi Pak Rahmat. Untuk perbincangan ini kita omongin dan ada masalah yang nampaknya perlu dicarikan solusi Pak Rahmat. Ya, saya kira terkait dengan setuju. Pertama, soal komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu yang menjadi koreksi kita bersama agar jauh-jauh hari harus disampaikan terlebih dahulu ya, biar tidak terjadi seolah-olah begitu disampaikan reaktif gitu ya. Kebingungan, tanda petik ya. Harus diakui itu begitu ada isu itu dikeluarkan, kemudian begitu ada kontra yang luar biasa, kemudian isunya liar, pemerintah baru begitu sangat reaktif. Ini harus kita koreksi bersama. Niatnya baik kok. Sangat mulia ini benar-benar, apalagi yang disampaikan oleh Pak David tadi ya luar biasa kok manfaatnya ini kok. Nah, terkait dengan hambatan-hambatan, saya kira ini menjadi masukan dan koreksi ya, bahwa Pak Klaring seharusnya bukan menjadi satu-satunya. Saya kira betul Pak Andi ya, bahwa nomor KTP single identity menjadi sudah cukup gitu loh. Tidak ada namanya pekerja yang sudah menjadi peserta itu, ya sudah lah, nggak terlalu ribet lah. Kita urungkan. Kalau perusahaannya masih ada, kalau perusahaannya tutup nggak bisa tuh ambil duit tuh Pak. Ya, ini harus fungsi advokasi. Bagaimana aja harus dikeluarkan kalau itu. Bagaimana pasti ada lah, bisa lah. Maksud itu memang akhirnya birokrasi berbelit-belit kan. Ya, karena masalah hitam putih Pak Rahmat lagi-lagi nggak bisa dinego itu. Nah, untuk itu sekarang harus kita komunikasikan lagi, harus diperbaiki sistemnya bahwa single identity itu yang harus kita menggunakan. Yang kedua yang paling menarik yang harus kita sampaikan adalah kita harus bersama-sama pemerintah dan semua pihak untuk meluruskan isu-isu liar yang tidak pada tempatnya. Kemudian isu-isu yang seharusnya bukan menjadi substansi dari isu JHT itu sendiri. Ada elit-elit tertentu yang membelokkan sehingga membingungkan masyarakat. Sehingga masyarakat yang di luar, peserta di luar buruh pun ikut komentar yang seolah-olah kemudian memojokkan. Padahal niatnya mulia, niatnya baik. Hanya komunikasi yang tidak utuh, kemudian buruh tidak menerima dengan utuh juga akhirnya menjadi seperti ini. Jadi 3 hal itu tadi ya, komunikasi, kemudian isu-isu yang harus diluruskan, kemudian hambatan-hambatan untuk pencairan bisa dipermudah, dan yang terakhir adalah pasti ada kita komunikasikan. Pastilah. Dan pasti Pak Rahmat akan ngomongin apa yang disampaikan di sini nanti di rapat komisi. Jadi nanti masyarakat bisa streaming langsung. Ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama duduk bersama, hasilnya adalah bagaimana kalau memungkinkan itu ditunda atau ada masa transisi. Yang ketiga ya paling enggak kita beri kesempatan lah. Untuk sekian tahun itu hak buruh yang berlanjut silakan lanjut. Kalau sampai 56 tahun, kalau yang sangat membutuhkan, silakan diambil. Namanya juga sangat membutuhkan. Cari mekanisme yang saling menguntungkan gitu ya Pak Rahmat ya. Iya, betul sekali. Dan nggak membebani, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan masih ada ruang, karena DPR pasti akan kerja untuk mengawasi pemerintah. Pak Rahmat terima kasih. Pak Andi juga terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat ya. Selamat malam. Pak Surobi, terima kasih. Salam sehat selalu. Makasih, salam sehat. Selamat malam, Pak Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggota Komisi